Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Hari ini kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep yang akan kita bahas kali ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pertama, permulaan dakwah Nabi. Kedua, prioritas dakwah Nabi. Tiga, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Tantangan dakwah Nabi di Mekah. Dan yang terakhir adalah kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nabi mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Berdasarkan ayat tersebut, karena sudah mendapatkan wahyu, maka Nabi diangkat menjadi rasul. Selanjutnya, turunlah wahyu kedua, yakni Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Dari ayat di sini qum fa'anzir sudah kita ketahui dapat diartikan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan, untuk berdakwah. Kum, bangunlah, dan fa'anzir, berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Dari wahyu kedua ini, maka Nabi Muhammad memulai dakwahnya di kota Mekah. Ini permulaan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, karena sudah ada perintah dari Allah, yakni dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7. Qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir, dan seterusnya. Selanjutnya, pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Bagaimana tata cara pola cara Nabi Muhammad dakwah di Mekah? Yang pertama itu Nabi berdakwah secara sembunyi. Apa maksudnya? Yaitu Nabi berdakwah kepada orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabat Nabi. Nabi waktu itu berdakwah di Baitul Arqam. Nah, di sini rumah Arqam dijadikan sebagai tempat dakwah. Kemudian beberapa sahabat Nabi tersebut mengembangkan atau menyebarkan dakwah Nabi pada sahabat-sahabat yang lain. Ini orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan wanita adalah istri Nabi Muhammad, yakni Siti Khadijah. Dari kalangan anak-anak itu ada Ali bin Abi Thalib. Juga dari kalangan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Haritsah. Itu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian setelah dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahr. Kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menjadi perhatian utama Nabi Muhammad berdakwah adalah yang pertama, Nabi mengajarkan ketauhidan. Tauhid artinya mengesahkan Allah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Nabi melarang untuk menyembah berhala atau selain Allah. Kemudian yang kedua adalah menegaskan adanya hari pembalasan, ada hari akhir. Jadi segala kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan keburukan juga akan mendapatkan balasan yang buruk juga nanti di hari akhir. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Yang ketiga adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Sudah kita ketahui sendiri bahwa masyarakat jahiliyah pada waktu itu suka mabuk, suka merampok, suka judi, suka bertengkar, berkelahi, dan lain-lain. Itu Nabi Muhammad merubah perilaku masyarakat jahiliyah tersebut. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Itu sabda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi juga mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Pada masyarakat jahiliyah itu biasanya bayi-bayi perempuan itu dibunuh, dan perempuan itu dianggap
merupakan derajat yang rendah. Oleh sebab itu, selain itu juga Nabi membebaskan para budak. Nabi bersabda bahwa setiap manusia itu di hadapan Allah sama derajatnya. Tidak ada budak, tidak ada wanita atau laki-laki, semuanya sama. Ini mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, bagaimana caranya? Jadi Nabi itu berdakwah dengan hikmah dan uswatun hasanah, tidak dengan paksaan, tidak dengan membunuh, tidak dengan kekerasan, tapi dengan memberikan hikmah dan uswatun hasanah. Artinya suri tauladan yang baik, dengan lembah lembut memberikan dakwah. Kemudian respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tanggapan masyarakat Mekah? Yang pertama, mereka penolakan. Pasti mereka akan menolak karena mereka sudah mengakui ajaran agama nenek moyang. Jadi pertama kali mereka adalah penolakan. Ini dilakukan oleh salah satunya adalah Abu Lahab. Nah, di situ paman Nabi Muhammad sendiri menolak dakwah Nabi Muhammad. Kemudian setelah menolak, mereka menentang, tidak menerima sama sekali ajaran Nabi Muhammad dan juga melakukan menghalang-halangi. Mereka menghalang-halangi masyarakat Mekah yang ingin mengikuti ajaran Nabi. Mengapa? Apa alasan mereka? Alasan penolakan masyarakat Mekah. Yang pertama adalah mereka takut kehilangan kekuasaan. Jadi pada masyarakat Mekah itu mereka hidup berkabilah. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Adi, ada kabilah Bani Umayyah dan lain-lain. Mereka masing-masing mengunggulkan kabilah mereka masing-masing. Jika mereka mengikuti Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim, maka sama saja mereka merendahkan atau menghinakan Bani mereka sendiri. Jadi mereka takut kehilangan kekuasaan. Yang kedua, mereka takut kehilangan status sosial. Jadi sudah kita ketahui bahwa Nabi menyamakan derajat budak, perempuan, dan laki-laki. Ada bangsawan, ada budak, itu Nabi samakan, tidak ada yang berbeda. Jadi mereka takut kehilangan status sosial. Jadi masyarakat biasa, para budak dan kelompok bangsawan itu jika disamakan, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap status bangsawan mereka. Mereka menganggap terhina karena disamakan dengan status para budak. Ini alasan mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Kemudian hilangnya perdagangan patung. Jadi mereka biasanya menyembah patung. Jika mereka sudah tidak menyembah patung lagi, tidak menyembah berhala, maka kehidupan ekonomi mereka akan terganggu. Patung mereka tidak akan laku dijual. Oleh sebab itu mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian tantangan ini apa saja yang dihadapi Nabi Muhammad selama berdakwah? Yang pertama itu adalah penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu dihina. Bahkan di depan rumah Nabi Muhammad itu diberi duri. Kadang Nabi Muhammad ketika sholat itu dilempari kotoran. Jadi mendapatkan penghinaan. Bagaimana jika kalian sholat lalu dilempari kotoran itu? Tapi Nabi tetap bersabar. Kedua adalah penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Nabi. Jadi bukan hanya Nabi tapi juga para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Bilal. Bilal ini oleh majikannya dijemur di tengah terik matahari, kemudian dilempari batu. Hal ini kemudian diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau akhirnya membebaskan Bilal, membeli Bilal dari majikannya dan memerdekakan Bilal. Jadi Bilal diselamatkan, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Selanjutnya, bujukan harta, kedudukan dan wanita. Jadi orang kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta dan janji. Berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Mereka juga mengiming-imingi wanita-wanita tercantik di Arab asalkan Nabi menghentikan dakwahnya. Namun semua ini ditolak oleh Nabi Muhammad. Nabi tidak tergiur dengan harta, kedudukan. Yang keempat adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Artinya mereka memerintahkan Nabi untuk menyembah Tuhan mereka Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Kemudian mereka bersedia untuk menyembah Allah. Ini terdapat dalam Al-Kafirun, Quran surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nabi menolak, la a'budu ma ta'budun, saya tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud,
Jadi kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Jadi Nabi Muhammad menolak, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Tidak mau Nabi menolak untuk bertukar sesembahan. Kemudian membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Jika tidak menghentikan, maka mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad masih bersama paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib merupakan seorang yang disegani di masyarakat Arab. Jadi mereka tidak dapat membunuh Nabi karena mereka segan terhadap Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib meminta Nabi untuk menghentikan dakwah Nabi di Mekah. Namun Nabi Muhammad bersabda, mengatakan bahwa seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga aku berhasil dan aku mati karenanya. Jadi Nabi mengatakan seperti itu dengan sangat tegas. Akhirnya Abu Thalib pun luluh dan akhirnya tetap mendukung dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya memprovokasi masyarakat Mekah. Karena sudah tidak berhasil dengan harta, dengan membujuk Abu Thalib, mereka memprovokasi masyarakat Mekah. Mereka mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah sihir. Mereka itu yang dibaca Al-Quran dibaca oleh Nabi adalah jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Artinya mereka akhirnya mengikuti ajaran Nabi. Itu semua adalah mereka memprovokasi masyarakat Mekah untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang ketujuh adalah pengasingan dan pemboikotan. Pemboikotannya tidak boleh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot, tidak boleh berhubungan dengan masyarakat luar, tidak boleh kemana-mana, dan masyarakat luar tidak boleh berhubungan dengan Bani Hashim, tidak boleh melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka diboikot. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah. Jadi semua orang bisa membaca dan semua orang takut, sehingga tidak ada yang berani untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian mereka yang terakhir adalah mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Setelah diboikot, kemudian Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Habsyi. Tapi di sana pimpinan Habsyi, Raja Habsyinya dipengaruhi untuk tidak menerima atau menolak kehadiran umat Islam. Itu salah satu beberapa usaha kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap berhasil. Apa kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi itu sabar, tabah dan kuat berargumen. Nabi itu orang yang sabar, sekalipun dilempari dengan kotoran, di pintu rumahnya diberi duri dan macam-macam, Nabi itu tetap sabar. Nabi juga kuat berargumen. Nabi itu cerdas. Ketika ditanyai mengenai ketuhanan, tentang Tuhan dan segala macam, Nabi dapat menjawab dengan sangat cerdas. Kemudian Nabi memiliki hati yang bersih. Banyak orang yang akhirnya mengikuti ajaran Nabi karena Nabi memiliki hati yang bersih. Selanjutnya mengandung kebenaran. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu mengandung kebenaran. Jadi banyak orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad sehingga masuk Islam. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.